Masih ada lagi. Kalau ini tentang mirip kayak tadi pembandingan, cuma tentang perjalanan. Jadi satu ketika Nasruddin kerja di kebunnya, terus ada orang lewat, tanya arah. Pak, kalau ke kota sana arahnya kemana ya yang pas? Terus Nasruddin nunjuk arah. Orang ini terus tanya lagi, kira-kira berapa lama waktunya saya sampai di sana? Nasruddin diem aja. Orang itu tanya lagi, Pak, berapa lama saya sampai di kota sana? Dicueki sama Nasruddin, Nasruddin malah kerja lagi. Orang itu muangkel, marah-marah, dasar. Terus dia jalan. Begitu dia jalan berapa langkah, tiba-tiba Nasruddin teriak, 3 jam. Orang itu sambil jengkel, lah kenapa tadi diam saja? Jawabnya Nasruddin, loh saya kan harus lihat kecepatanmu jalan. Jadi saya baru bisa jawab. Kalau kamu cepat mungkin bisa 2 jam. Kalau dengan kecepatanmu itu ya 3 jam. Ya, jadi jangan kesusu marah, wong belum selesai. Jadi ya ini sebenarnya ajaran tentang jalan hidup. Hidup itu akan terarah yang pertama kalau arah yang kita tempuh benar. Kemudian ada penunjuk jalan yang tepat dan kita jalani dengan sungguh-sungguh dan serius. Jadi pastikan hidupmu punya arah. Jangan ada yang hidupnya asal. Kemudian cari penunjuk jalan yang tepat sesuai arah yang kamu tuju. Kemudian tempuhlah secara sungguh-sungguh di situ, karena kesungguhanmu itu menentukan kapan kamu sukses atau tidak. Kalau langkahmu cepat, ya kamu segera sukses. Kalau langkahmu lambat, ya kamu lambat suksesnya. Atau kalau kamu mandek, ya meskipun kamu tahu arah, punya penunjuk jalan, tidak akan nyampe. Jadi ini anekdot selanjutnya. Kalau ini guru SD saya dulu suka cerita ini. Jadi satu ketika Nasruddin ini duduk di bawah pohon ceri yang merah, yang kecil-kecil itu biasanya di kue itu. Terus dia mengamati alam sekitar. Dia merasa bahwa alam ini sangat sempurna. Tapi yang sayangnya pohon ceri ini loh, pohonnya kecil. Pohonnya besar tapi buahnya kecil. Sementara labu itu pohonnya kecil, buahnya besar. Dan tidak imbang katanya Nasruddin. Padahal Allah itu kan maha sempurna. Harusnya ya sempurna dia. Tiba-tiba cerinya jatuh menimpa kepalanya Nasruddin. Saat itu dia sadar, wah iya ya, kalau tadi pohon ceri ini besarnya sak labu-labu, bisa bonyok kepalaku. Itu kan ceritanya lucu, tapi rahasianya luar biasa. Rahasia pertama adalah gagasan tentang kesempurnaan. Kesempurnaan yang ada dalam ideal-idealmu, dalam jangkauan pikiranmu, itu kesempurnaan yang terbatas. Terbatas oleh luasnya wawasanmu sekarang. Terbatas oleh jangkauan berpikirmu sekarang. Orang lain juga punya batasnya sendiri. Allah yang tidak terbatas dalam kesempurnaan. Maka kamu punya ideal apapun, tentang kesempurnaan apapun dalam hidupmu, sadarilah bahwa sempurna versimu itu sempurna yang terbatas, sebagaimana kesempurnaan versinya orang lain. Jadi yang pertama itu, makanya ngertinya ya kalau buah ceri itu eman-eman, pohonnya besar, buahnya kok kecil-kecil, tapi begitu jatuh baru sadar ada rahasianya. Ternyata pikirannya tadi nggak nyampe sampai ke sana, terbatas. Sekarang baru tahu. Makanya saya bilang terus gali pengetahuan, terus cari ilmu, biar pikiranmu nyampe. Itu rahasia dari cerita ini. Kalau ini lucu.
Jadi Nasruddin itu satu ketika gagal panen, nggak punya uang, akhirnya ya sudah terpaksa ngelamar pekerjaan. Nah, waktu ngelamar pekerjaan ditanya sama juragannya yang mau mempekerjakan, kamu bisa nulis apa membaca? Jawabnya Nasruddin, saya tidak bisa baca, tapi saya bisa nulis. Terus tuannya bilang, oke, kalau gitu coba kamu nulis. Nulis Nasruddin panjang. Tuannya bingung, ini nulis apa toh ya? Nggak jelas tulisannya, nggak bisa dibaca. Tuannya bilang, stop. Kamu itu nulis apa? Coba kamu baca. Loh, tadi kan saya sudah bilang, saya bisa nulis, tapi nggak bisa baca. Jadi dia nulis wakeh gitu, juragannya bingung ki nulis apa, ndak bisa diwaca. Dia sendiri baca, lu kan saya sudah bilang, nulis bisa, baca ndak bisa. Ya. Itu ceritanya lucu, tapi sebenarnya hikmahnya sangat filosofis. Banyak loh dalam hidup orang yang nulis bisa, tapi membaca ndak bisa. Yaitu orang-orang yang hidupnya asal. Tidak punya refleksi, tidak pernah memikirkan tindakannya ini pas apa tidak, sesuai apa tidak. Dia tidak bisa membaca dirinya sendiri. Melakukan apa saja, tapi dia tidak mengukur perbuatannya, tidak mengukur tindakannya. Itu kayak orang yang bisa nulis, tidak bisa baca. Kamu kuliah itu tujuannya apa, mau kemana, untuk apa, targetnya apa, cita-citanya apa, sudah dapat apa. Itu namanya membaca. Kamu kan gak pernah gitu, yang penting kuliah wae sak kapoke. Apa-apa harus jelas. Karena kalau tidak jelas, kalian melakukan segala sesuatu secara asal. Dan itu mirip orang yang bisa nulis tapi tidak bisa baca.